Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Santi SHMH. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada AR Learning Center yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membuka kelas pelatihan fundamental mediator. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu mediator dan siapa saja yang bisa menjadi mediator. Siapa yang bisa menjadi mediator dan dari jurusan apa saja yang bisa menjadi mediator yang bersertifikat. Pertama-tama saya akan jelaskan bahwa mediator itu ada dua. Mediator yang bersertifikat dengan mediator yang tidak bersertifikat. Kalau mediator yang bersertifikat adalah mediator yang sudah pernah mengikuti pelatihan ke lembaga-lembaga yang sudah bersertifikasi. Yang kedua adalah mediator yang tidak bersertifikat. Mediator yang tidak bersertifikat, dia bisa menjadi mediator, tapi dia tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan di dalam suatu lembaga yang sudah bersertifikasi. Contohnya mediator untuk di lingkungan keluarga. Mediator yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Itu salah satu mediator yang tidak bersertifikat tapi mempunyai pengalaman yang dan sekarang saya akan kasih materi tentang pengertian apa itu mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian masalah di luar pengadilan berdasarkan perundingan kedua belah pihak. Contoh, semua kasus perdata kita bisa melakukan mediasi dan sudah diatur dalam Dasar Hukum Perma nomor 1 tahun 2008. Contoh, saya lebih simpel dan menjelaskan dengan contoh. Dan apabila bapak-bapak yang ibu-ibu yang ikut pelatihan di sini, kalau ada pertanyaan bisa langsung mengajukan ke saya untuk saya bisa langsung menjawabnya. Yang sudah ada punya dasar hukum adalah Perma nomor 1 tahun 2000. Terus kasus-kasus apa yang kita bisa melakukan mediasi? Sekarang yang sering kita terjadi adalah kasus perceraian yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Kasus perceraian sebelum masuk ke dalam pengadilan wajib harus melakukan mediasi dulu satu. Yang kedua adalah kasus gonogini. Itu juga wajib dimediasi karena ada dasar hukum yang mengatur tentang itu. Yang ketiga adalah tentang kasus hutang piutang. Tentang kasus perdata semua harus dilakukan mediasi. Apabila mediasi tidak tercapai, baru bisa dilanjutkan tahap 2 untuk ke litigasi. Itulah proses daripada mediasi tentang kasus-kasus. Dan prinsip netralitas yang dimiliki oleh seorang mediator itu sangat penting bagi suatu penyelesaian masalah. Dan saya rasa 3 prinsip yang dipegang oleh seorang mediator, mudah-mudahan semua kita bisa sukses. Dan yang harus diingat oleh seorang mediator, apabila kalau kita memediasi suatu kasus dan tidak gagal memediasikan, diharapkan kasus tersebut tidak kita mengambil untuk kita menjadi seorang lawyer. Ya, kasus yang kita gagal untuk memediasikan. Untuk pengalaman saya sendiri, saya tidak pernah menerima kasus itu untuk dilanjutkan saya menjadi pengacara. Itulah sejelas tentang prinsip-prinsip tentang mediator tersebut. Dan apabila ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan diajukan pertanyaan. Kalau tidak, kita akan masukkan dalam season yang kedua tentang dasar-dasar mediasi dan cara-cara trik untuk menjadi seorang mediator yang handal. Dan untuk season pertama saya tutup dulu dan nanti setengah jam lagi kita akan dilanjutkan pada season yang kedua. Sekian dan terima kasih.